Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton setia sahabat bermanfaat. Kembali lagi di channel kami. Dan insya Allah siang ini kita akan berpodcast lagi, bercerita dengan tema pentingkah pendidikan tinggi bagi seorang wanita. Nah, kebetulan banget siang ini kita kedatangan seorang tamu ya, dan istimewa hari ini tamunya adalah seorang perempuan, dan dimana kakak ini sudah menyelesaikan S2-nya di umur yang masih tergolong muda. Siapakah dia? Marilah kita mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Kak Aufa. Umur saya 24 tahun. Saya baru menyelesaikan studi saya strata 2 pada tahun 2023 kemarin, tepatnya pada bulan Desember kemarin. Iya, Masya Allah. Lahirnya tahun berapa nih Kak? Tahun 2000. Tahun 2000? Iya, tahun 2000. Tahun 2000 ya? Udah selesai S2. Saya aja ini masih semester 2 nih, S2, kakaknya udah selesai. Nah, baiklah, sebelum masuk lebih lanjut lagi, lebih dalam, mungkin boleh diceritakan profilnya mungkin dari TK sampai S2-nya di mana aja gitu. Sekolahnya mungkin TK-nya di TK Pertiwi misalnya gitu. Silakan Kak. Saya TK itu tahun 2005. Jadi harusnya 2005 enggak 2004. Iya. 2004 cuman setahun. Jadi langsung 2005 itu udah langsung SD. Makanya kenapa umur saya itu kecepetan. Oh, tapi mungkin ada memang keistimewaan ini, mungkin pintar mungkin gitu. Ya, nggak tahu, tapi intinya kalau untuk seumuran saya itu biasanya yang seumuran saya, seangkatan saya tuh SD-nya tahun 2006. Nah, tahun 2006 kan. Saya 2005 tuh udah 2005 lewat, 5 tahun setengah gitu udah masuk SD. Saya TK di TKIT Ulil Albab, terus kemudian Bekasi. SD di Cibitung. Kemudian saya SD. Di SD-nya tuh ceritanya SD saya banyak, Pak. SD saya tuh SD-nya banyak. Pindah-pindah ini berarti ya? Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu saya di SD umum, SD umum, Jaya Sutik namanya. SD umum itu negeri? Enggak, swasta tapi umum. Oh, swasta ya, tapi bukan umum. Islam. Oh iya. Bukan Islam dan bukan Islam terpadu. Kelas 1 sampai kelas 3 itu di Jaya Suti, kemudian kelas 4 setahun itu di daerah Jakarta Timur. Iya, di Jakarta Timur. Namanya SD Islam Sudirman. SD Islam Sudirman. Di daerah Jakarta Timur. Kemudian kelas 5 kelas 6-nya itu di SD umum juga, namanya Putra Dharma Global School. Di daerah Kompas, Tambun. Oh, Tambun ya, Bekasi, Tambun. Itu saya lulus SD tahun 2012 kalau nggak salah. Tahun 2011. Ya, 2011 atau 2012 ya. Nah, habis itu masuk ke SMP-nya. Umum apa Islam? Islam terpadu. Islam terpadu. SMP IT Ulil Albab, namanya sama kayak TK saya itu. TK IT Ulil Albab. Satu yayasan nggak itu? Satu yayasan dong. Iya. Satu yayasan, dan kebetulan ya deket rumah, jadi TK sama SMP-nya tuh deketan, gitu kan, deket rumah. Lulus SMP tahun 2014, kemudian saya di SMA Negeri 1 Cibitung ya. Sampai lulus itu tahun 2017. Jadi saya pas lulus SMA itu pas masih 17 tahun. 17 tahun. Nah, kalau teman-teman saya yang seangkatan saya tuh rata-rata udah 18 tahun. Enggak dong. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Iya. Terus ya udah langsung daftar S1. Kebetulan saya di S1 sama S2-nya ini sama-sama di UHAMKA dengan jurusan yang sama juga, pendidikan matematika. Lulus S1 tahun 2021. Jadi S1 itu enggak 4 tahun pas, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, Masya Allah ya. Alhamdulillah gitu. Maksudnya nggak nyampe 4 tahun banget. Jadi sebelum ijazah keluar, itu langsung daftar S2.
F2 di kampus yang sama? Di Paskasarjana UHAMKA. UHAMKA, gitu. Oh S1-nya di UHAMKA. S2-nya di UHAMKA juga. UHAMKA juga. Gitu. Kan kalau S2 tuh namanya Paskasarjana kan. Nah yaudah, jadi sebelum dapat ijazah masih pakai SKL udah daftar S2. Langsung banget ya. Jadi nggak nunda-nunda lah gitu. Ya baik. Sedikit menarik ya dari cerita pagi ini. Karena pindah-pindah sekolah SD begitu ya. Yang melatar belakangi pindah-pindahnya itu apa itu? Karena nggak betah mungkin kan. Sekarang mungkin banyak ada anak-anak sekolah kita itu yang pindah karena ada mungkin kasus apa kayak gitu, mungkin bully atau apa dan segala macam kan. Ada banyak kasus. Nah waktu itu Kak Aufa bagaimana Kak? Enggak sih, itu karena ikut orang tua. Kebetulan orang tua lagi ada dinas keluar kota. Jadi ya udah ikut ke Jakarta. Kemudian setelah dinasnya selesai, balik lagi ke sini gitu. Oh iya baik. Balik lagi, tapi di Bekasi bukan di sekolah yang waktu pas kelas 1. Iya. Sekolah gitu. Iya. Jadi emang salah satu dukungan orang tua itu salah satu bentuk Allah memberikan kita nikmat, memberikan karunia karena diberikannya orang tua yang peduli dengan pendidikan, begitu ya. Jadi orang tuanya Kak Aufa ini sangat mementingkan pendidikan, begitu ya. Jadi sekalian sekolah tinggi-tinggi dulu, mungkin baru setelah itu berkarir mengajar. Ya baik, Kak Aufa. Udah tanya-tanya juga sih kemarin dari teman-temannya Kak Aufa. Jadi jurusan yang diambil Kak Aufa ini adalah salah satu jurusan yang ekstrim di dunia pendidikan ya teman-teman ya. Dari sekian banyak pelajaran mulai dari SD, SMP sampai SMA, ini mungkin adalah pelajaran yang terekstrim yang ada di dunia pendidikan, yaitu matematika. Begitu ya. Matematika kawan-kawan gitu kan. Emang matematika? Matematika? Ya dari dunia pendidikan itu kebanyakan siswa itu kurang minat atau kurang suka ya. Yes, mungkin begini ya, di sekolah saya dulu mungkin waktu SD SMP dari 40 siswa itu mungkin yang menonjol di pembelajaran matematika itu paling 1 orang, 2 orang gitu ya. Nah ini matematika nih lumayan gitu kan. Adapun mungkin pembelajaran fisika, kimia kalau di SMA itu yang agak rumit, tapi dasarnya ada di sini, di matematika. Kalau nggak bisa matematika nggak bisa jalan tuh bagaimana cara hitung arus dan segala macam kan. Nah apa yang melatar belakangi Kak Aufa ini bisa mengambil jurusan matematika ini? Menurut saya apa suka atau hobi gitu kan atau bagaimana? Matematika ini kan ilmu pasti ya. Iya. Ya, saya suka aja sama yang pasti-pasti. Iya, yang pasti-pasti. Iya. Nggak suka yang ngomong doang gitu ya. Gitu. Terus juga matematika itu kan selain dia ilmu pasti, memang saya suka menghitung. Cuman kalau misalkan dibilang menghitung kan ada fisika, ada kimia, tapi kan tetap ada teori atau apa gitu betul. ya. Tapi kalau matematika tuh kan ya biasanya selain dia ilmu pasti, dia kan juga ada beberapa pembuktian untuk mendapatkan si kepastian itu gitu. Jadi memang dari dulu saya suka menghitung dan saya emang kurang suka untuk yang seperti bacaan-bacaan gitu, saya emang kurang minat sih gitu. Jadi memang asalnya memang karena suka matematika, dulu di sekolah memang suka pelajaran matematika. Jadi ketika memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan, ya udah karena saya minat di matematik, jadi saya ambil matematika. Iya. Jadi sebenarnya kan Kak kalau memang suka matematika, minat begitu ya, emang hobi dari awal. Minat, ya. Kan nilai matematikanya itu dari SD sampai SMA memang bagus. Ya alhamdulillah konsisten sih, maksudnya memang saya juga awalnya nggak sadar kalau suka matematika gitu. Jadi pas dilihat pas udah SMA, kok ternyata pas lihat di nilai rapot ini matematikanya bagus ya. Bagus. Maksudnya lebih unggul lah daripada mata pelajaran yang lainnya. Jadi ketika memutuskan pas sudah SMA, memutuskan harus melanjutkan kemana nih untuk pendidikan selanjutnya, memutuskan untuk menjadi guru. Untuk mengambil kuliah pendidikan, jadi langsung mengambil pendidikan matematika. Kenapa mesti pendidikan Kak? Kan ada matematika murni kan? Iya benar. Matematika murni ada. Terapan itu ya kalau tidak salah bahasanya. Matematika murni nanti matematika dia.
Kenapa pendidikan? Karena memang saya dari awal itu niat untuk menjadi dosen. Karena memang pengen jadi dosen. lanjut S2, karena memang pengen S2 gitu. Jadi sebenarnya bisa juga sih jadi dosen itu atau jadi guru dengan matematika murni. Tapi kan tidak linear. Gitu. Kebetulan keluarga saya ini memang dari keluarga pendidikan juga, Pak. Orang tua saya, mama saya gitu, ayah saya juga gitu, memang dari bidang pendidikan. Jadi kalau memang untuk difokuskan, kalau memang ingin difokuskan untuk di pendidikan, sekalian aja pendidikan, supaya gampang lah ke depannya. Karena emang nanti maunya jadi seorang guru ya? Iya, guru atau dosen lah. Dosen itu guru juga nggak sih? Dosen, guru besar. Guru besar guru mahasiswa. Masya Allah. Guru mahasiswa. Iya, jadi Kak Aufa, jadi ada orang yang bilang begini nih, ada ungkapan ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti ujung-ujungnya juga kan di dapur. Cari kerja kalau laki-laki ya kerjanya ya sama aja. Mau dia lulusan SMA, mau dia lulusan SMP kah, mau dia lulusan S2. Kalau masuk di perusahaan kan nanti kan dilihat kemampuan karirnya dan segala macam gitu kan. Nah itu kalau laki-laki. Kalau wanita gitu kan, ngapain sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya juga nanti nyuci, ngurus suami, ngurus anak dan segala macam. Nah itu bagaimana menurut Kak Aufa sendiri? Menurut saya sih sebenarnya kan ini pro kontra ya, Pak. Maksudnya pro kontra. Banyak yang bilang perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah gitu. Apalagi nanti juga ngurus-ngurus dapur, ngurus anak gitu kan. Ya sebenarnya ibu, kita kan akan menjadi calon seorang ibu ya. Perempuan ini kan akan menjadi seorang ibu. Ibu ini kan adalah madrasah pertama kan. Madrasah pertama ya, betul. Jadi memang pendidikan yang kita ambil ini, pendidikan tinggi ini kan bukan melulu tentang pelajaran, bukan melulu tentang kerja, bukan melulu tentang misalnya tentang matematika aja. Saya kan kuliah S1, S2 itu kan pelajaran yang bisa diambil bukan hanya tentang pelajaran kan, bukan hanya tentang geometri, bukan hanya tentang bangun ruang gitu, bukan hanya tentang analisis gitu kan. Tapi banyak yang bisa diambil. Nah itu kenapa makanya bisa dibilang menurut saya sih penting ya untuk seorang perempuan itu mempunyai pendidikan yang tinggi ya, karena nanti akan mengurus anak, karena nanti akan mengurus rumah, mengurus suami, itu kan semuanya butuh ilmu gitu. Memang semuanya butuh ilmu dan semuanya memang butuh bisa sih, mungkin banyak yang bilang oh bisa nih belajar otodidak, oh bisa nih belajar tanpa harus kuliah tinggi, tapi pasti beda antara ketika kita mempunyai seorang ibu yang mungkin berpendidikan atau yang mungkin yang tidak berpendidikan, itu pasti akan beda gitu cara mendidiknya gitu. Jadi emang sangat penting ya pendidikan itu, apalagi untuk perempuan, karena nanti kan yang akan mengajari anak-anaknya itu kan adalah seorang ibu. Betul, benar. Jurusan apapun itu ya. Tapi kalau kita berpendidikan, di pendidikan itu kan kita diajarkan yang mengenai adab. Adab kepada seseorang gitu kan. Adab antara kita dengan orang tua ya juga pasti kan diajarin gitu kan. Nah itu kan poin pentingnya bisa didapatkan di mana saja sebenarnya sih, di mana saja sebenarnya pendidikan itu. Tapi kalau melalui pendidikan formal itu mungkin ada nilai plus atau nilai lebihnya begitu ya Kak Aufa. Nah selanjutnya kan kalau kita bicara masalah pendidikan, kuliah S2, S3, tapi nanti pas nanti terjun di dunia kerja misalnya gitu ya, lah kok gaji misalnya ya, gaji gitu kan, pasti bicara mengenai salary gitu ya. Kok disamakan dengan yang lulusan S1 begitu kan. Pernah nggak gitu mengalami kejadian itu, atau bagaimana ya, terima nggak dengan keadaan seperti itu? Ya sebenarnya saya kan berkarir ini baru masuk tahun ke-4 berarti kan, tahun ke-4, mau jalan tahun ke-4. Dan memang beberapa sekolah yang udah saya tempat buat mengajar, ya pasti
adalah berpikiran seperti itu kan, kita ya namanya hidup ya realistis lah ya, realistis aja lah gitu kan. Cuman saya nggak mikir, maksudnya nggak yang harus kayak saya nggak mau nih kerja di sini karena kan saya punya nilai yang lebih tinggi dibanding teman-teman saya gitu. Nggak berpikiran seperti itu juga. Cuman namanya kita kan berproses ya gitu. Ketika kita berada di suatu tempat atau di suatu instansi kan memang walaupun misalnya teman-teman saya ini sarjana gitu, terus saya magister gitu, terus misalkan ada perbedaan misalnya di salary ini kita sama, tidak ada perbedaan gitu misalnya, ya menurut saya itu proses sih. Maksudnya itu kayak ya udah, itu proses. Pasti nanti di suatu instansi ini kan akan kelihatan perbedaan antara yang sarjana dengan yang magister. Nanti pasti akan terlihat perbedaannya, tapi kan itu pasti semua butuh proses gitu. Jadi nggak usah terburu-buru pengen gaji yang besar, kan semua orang juga berproses dari bawah dulu kan gitu Pak. Jadi nggak dibilang jadi masalah enggak, tapi dibilang nggak jadi masalah juga enggak juga gitu. Jadi kita proses aja lah dulu, berproses aja dulu gitu. Jadi istilahnya cari pengalaman dulu ya. Pengalaman. Nah, untuk di di lingkungan sekitar mungkin wah S2 nih, wow gitu. Ada nggak yang pernah begitu tuh? Maksudnya untuk wow gitu misalnya. Wow, kan biasanya kalau apalagi kalau dokter ya S3 ya. Oh, ini S2 nih Ova nih. Jangan terlalu ini sama dia gitu, atau bagaimana pandangan lingkungan sekitarnya gitu. Dianggap wow kah atau enggak gitu? Kalau di lingkungan sekitar mana dulu nih, lingkungan pekerjaan atau rumah? Kalau tadi di lingkungan sekolah kan udah. Di lingkungan rumah sih enggak ya, karena kan status saya ini kan masih tetap sama sebagai guru gitu. Cuman memang perbedaannya itu ketika saya sudah lulus S2, mungkin banyak kayak anak-anak dan orang tua yang teman-teman mama saya yang sebagai guru. Itu ada beberapa lah untuk nanya-nanya, kayak berdiskusi lah, gimana sih S2 ini gimana, dan banyak beberapa yang masih pada lagi masa kuliah, masih S1 itu banyak yang diskusi gitu. Maksudnya nanya nih, gimana sih Kak untuk melanjutkan dan menyelesaikan tugas akhir ini, gimana tipsnya gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih untuk mereka nih bukan yang kayak wow gitu, enggak, tapi lebih ke minta pendapat dan diskusi aja gitu. Mungkin kalau bisa dikasih motivasi mungkin juga itu sih bahasanya ya. Bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi mungkin ya. Ada juga nih ya orang ya, dia itu tidak mau mengakui gelarnya, begitu ya. Jadi apa-apa tidak mau dicatat gitu ya. Misalnya dia saya pernah sih menemukan seorang dokter Kiai Haji begitu ya, Kiai Haji. Saya pernah menulis nama beliau itu Doktor Kiai Haji, terus di belakangnya ada gelarnya MA begitu kan. Itu tidak dianggap masalah sama beliau. Ya udah, ke belakangnya saya nggak nulis gelar. Ternyata jawabannya apa? Ini lebih bagus nih begini nih, nggak usah terlalu banyak gelarnya begitu. Nah, menurut Kak Ova nih, untuk gelar sendiri itu menurut Kak Ova bagaimana ya? Perlu dicantumin apa enggak sih kayak begitu? Kan biasanya juga ada orang yang menilai, oh itu susah itu dapatnya itu gelar itu tuh, sampai berdarah-darah katanya S1-nya, sampai jungkir balik S2-nya waktu tesis. Masa tiba-tiba udah selesai nggak ditulis gitu? Menurut Kak Ova bagaimana itu pandangannya? Kalau untuk gelar sih menurut saya itu kan hanya sebuah titel yang ya tulisan lah gitu kan. Tulisan. Jadi menurut saya perlu atau tidaknya itu gelar, ada atau tidaknya, dicantumkan atau tidaknya, ya nggak masalah. Jadi maksudnya gini, yang penting misalkan gini, ada apa ya, misalnya ada suatu kegiatan yang mengharuskan beberapa orang menghadiri kegiatan tersebut, misalnya menjadi pembicara atau apa, pasti kan nama-nama tersebut nanti ada nih gelarnya gitu kan. Terus misalnya nggak ada nih gelarnya, itu nggak jadi masalah buat saya. Paling yang dimaksud sama orang-orang kan gini,
misalnya dia jadi pembicara, terus nanti pembicara tersebut akan dipasangkan menjadi sebuah pamflet itu akan disebar di sebuah sosial media misalnya gitu kan, banyak kan yang seperti itu ya Pak. Nah itu nanti pasti kan narasumber misalnya gitu, narasumber atau pembicara itu ada beberapa yang menggunakan gelar, tapi sebenarnya pembicara tersebut juga nggak masalah kalau nggak dikasih gelar gitu. Itu sebenarnya cuman buat bentuk apresiasi aja mungkin dari orang-orang sekitarnya terhadap pembicara tersebut yang memiliki gelar itu gitu. Jadi gelar itu sebenarnya bentuk apresiasi. Jadi tergantung orangnya juga kan? Tergantung orangnya sebenarnya. Ada beberapa yang harus nih pakai titel, harus pakai gelar gitu kan. Tapi ada juga yang enggak. Tapi kalau saya ada atau enggaknya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Iya. Oke, baik. Jadi podcast kali ini cukup menarik ya, membahas mengenai bagaimana pandangan orang-orang tentang gelar, pendidikan, terus penting nggak sih pendidikan yang tinggi itu bagi seorang perempuan gitu kan. Nah, kalau tadi kata Kak Ova ya itu sangat penting karena kita akan menjadi madrasah pertama bagi anak begitu ya. Jadi Kak Ova tadi ada yang disinggung tentang permasalahan karir begitu ya. Permasalahan karir. Dilihat-lihat juga sih Kak Ova ini adalah wanita karir ya, gitu ya. Wanita karir, jadi alhamdulillah wanita mandiri, mau cari pekerjaan sendiri, bisa dapat uang sendiri begitu kan ya. Masya Allah. Ya, wanita karir. Nah biasanya kan kalau wanita karir nanti itu ya ujung-ujungnya kan pasti kan semua kan bakalan menikah ya. Bu Ova juga mau menikah nggak? Ya mau lah. Ya gitu kan. Nah bagaimana nanti kalau misalnya sekarir-karirnya Bu Ova nih udah naik banget karirnya ya, apalagi kan sarjana, mungkin setelah ini mungkin juga bakalan lanjut S3 biar benar-benar jadi dosen gitu ya. Emang benar-benar mantap gitu ya. Dan ketika nanti masuk jadi dosen bisa menjadi kandidat atau memang benar-benar jadi guru besar gitu. Guru besar matematika, pendidikan matematika UHAMKA misalnya, Universitas Indonesia misalnya begitu ya. Nah kalau misalnya setinggi-tinggi karirnya nih ya Kak Ova terus menikah dan kata suami Kak Ova berhenti kerja, misalnya begitu ya. Bagaimana kira-kira tuh kalau pandangan Kak Ova kan ya namanya tadi juga kan ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nanti juga di rumah, di dapur, madrasah. Nah sekarang masalah karir. Jadi kan Kak Ova ini wanita karir dan juga nanti bakalan jadi seorang istri ya, gitu. Kalau tadi udah terjawab, menjadi seorang ibu kan penting. Nah bagi wanita ini penting nggak sih gitu? Menjadi seorang istri gitu. Seorang istri berkarir tinggi, berpendidikan tinggi, tapi suaminya bilang no, misalnya begitu. Misalnya ini. Ya Kak, ya silakan. Ini kan sebenarnya pilihan gitu. Misalnya ya kita kan kalau mau menikah pasti kan ya kita sudah kenal lah sama calon kita terlebih dahulu lah ya, adalah taruh ya. Kita sudah kenal, sudah beberapa kali untuk komunikasi, pasti ada pembahasan untuk permasalahan ini sudah ada gitu. Sebelumnya pasti ada lah gitu pembahasan ini. Cuman misalkan untuk sekarang misalnya diperbolehkan, tapi nanti ketika sudah menikah tiba-tiba misalnya suami berubah pikiran gitu, misalnya tiba-tiba di rumah aja, ya udah. Ya kita sebagai seorang istri ya harus patuh lah terhadap seorang suami. Walaupun misalnya itu lagi tinggi-tingginya karir gitu, tapi berhenti. Atau misalnya suami saya misalnya pindah kerja. Nah pindah kerja kan kita pasti mau nggak mau istri harus ikut dong kemana suami pergi gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus patuh lah sama suami, ya tinggalkan pekerjaan gitu. Wih, ini jawaban luar biasa nih. Masya Allah ya. Itulah nilai dari satu pendidikan ya. Merelakan pekerjaan untuk seorang suami walaupun itu lagi di atasnya begitu. Atau misalnya itu cita-cita banget nih udah tercapai nih cita-cita gitu, tapi suami bilang misalnya harus berhenti, pindah kerja misalnya, suami pindah kerja, kita harus ikut, ya udah ikut gitu. Tinggalkan.
Ya, Masya Allah ya. Kan tapi walaupun kita berhenti juga, maksudnya bukan berarti kita berhenti berkarir itu demi suami ya, maksudnya demi rumah tangga, itu bukan berarti ilmu kita hilang kan Pak. Kan kita tetap punya ilmu, tetap punya bekal untuk rumah tangga, untuk suami, untuk mengurus anak gitu. Jadi walaupun misalnya seandainya nanti ketika sudah berumah tangga terus suami tidak mengizinkan untuk berkarir lagi, ya ilmu itu kan tetap ada. Gitu. Ilmu itu kan tetap ada. Nggak bisa dicuri ilmu ya. Walaupun berhenti berkarir, ilmu tapi tidak berhenti gitu, tetap tidak hilang lah gitu istilahnya. Iya. Begini Kak, selain dari dorongan orang tua yang begitu kuat untuk berpendidikan tinggi, ada nggak sosok di luar orang tua itu yang menjadi motivasi atau menjadi yang mendorong kakak itu untuk sekolah terus, berpendidikan terus begitu? Kalau kayak saya misalnya ada guru SD saya ya, guru SD saya namanya ya saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Namanya Pak Nurdin ya. Saya manggilnya kakak sih, Kakak Nurdin itu karena sama-sama emang di anak pramuka, beliau mendidik saya dari kecil juga. Itu memang beda pendidikannya ke saya ya. Jadi kalau orang-orang lain nggak ditampol, itu saya ditampol begitu ya. Tapi giliran ada yang disuruh mimpin barisan dan segala macam, jadi ketua itu pasti saya yang ditunjuk sama beliau. Itu kejadiannya sampai saya SMA dididik begitu sama beliau itu. Jadi pernah ditanya, "Her, kamu mau jadi apa 10 tahun ke depan?" Anda bilang, "Saya mau jadi guru," begitu kan. Beneran sekarang jadi guru, walaupun saya bukan jurusan pendidikan gitu ya. Nah, kemarin ketemu sempat, "Saya udah jadi guru nih, Pak." "Oh ya udah, kalau udah tercapai kira-kira 10 tahun ke depan kamu mau punya apa?" Mau dikasih tantangan lagi begitu. Nah, itu salah satu orang yang memotivasi saya ya di dunia pendidikan. Terus ada beberapa orang juga ya dari kampung saya itu, ada namanya Ustadz Munir Abdul Karim, Ahmad Karim ya, yang kebetulan dari saudara saya juga itu rela meninggalkan kampung untuk pendidikan ya, mengejar pendidikan di luar daerah begitu kan. Nah, itu salah satu yang menjadi motivasi saya. Kira-kira dari Kak Ova itu ada nggak begitu di luar orang tua di luar orang tua? Kalau untuk yang membuat motivasi sih, sebenarnya kan yang pengaruh yang paling besarnya kan dari orang tua ya, dari orang tua gitu. Nah, kalau misalkan mau sekuat apapun dorongan, kalau bukan dari diri sendiri yang mau, kan susah gitu. Jadi yang paling pertama tetap dari diri sendiri dulu. Tetap dari diri sendiri dulu. Terus kemudian orang tua, ya teman-teman, sahabat. Tapi kalau misalkan emang yang memotivasi itu dosen saya sih, ada dosen saya. Dosen saya, Pak. Dosen Bapak. Iya, dosen saya. Jadi beliau ini memang kebetulan dosen saya waktu di S1, kemudian ketemu lagi jadi dosen pembimbing saya di S2. Beliau ini pernah bilang gini, kan orang Jawa, jadi manggil Mbak. Ya, jadi bilang Mbak Aufa gitu. Mbak Aufa, Mbak Aufa nanti setelah lulus ini mau jadi apa, katanya gitu kan. Terus saya bilang, "Saya mau jadi guru, Pak," gitu. "Kamu Mbak Aufa pengen nggak lanjut untuk ke S2? Kebetulan beliau ini doktor. Doktor lagi mau profesor. Terus saya bilang, "Mau, Pak, saya mau S2, saya bilang gitu kan. Terus kata beliau, setelah lulus berkarir sambil melanjutkan studi. Terus saya ditanya sama beliau, berkarir sambil melanjutkan studi. Iya. Saya ditanya sama beliau, umur Mbak Aufa berapa? Pada saat itu saya umur 20 tahun. Saya umur 20 tahun. Terus beliau bilang, setelah saya lulus, saya harus berkarir sambil melanjutkan studi. Kebayang nggak, Pak? 20 tahun sudah memikirkan untuk berkarir dan melanjutkan studi, dan studi S2 gitu kan. Matematika lagi gitu kan. Terus saya nggak kebayang sih pada saat itu, saya cuman kenapa harus disambi, Pak? Maksudnya kenapa harus berbarengan? Itu kan nggak mudah. Orang yang kerja doang aja udah sampai jungkir balik capek lah gitu kan. Capek. Gimana ini sambil dijalanin gitu. Terus kata beliau, coba dulu aja. Kalau memang niat pasti ada jalannya gitu. Kalau memang niat pasti dimudahkan gitu. Betul. Akhirnya
saya masih ragu nih, apa iya harus langsung lanjut S2 gitu kan. Saya sih pengennya ngajar dulu aja gitu, cari duit lah ya gitu kan. Cari duit dulu gitu. Kan capek Pak belajar mulu. Ya kan? Capek lah belajar mulu. Udah berapa tahun tuh? SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, terus S1. Terus tambah lagi S2. Lah, saya belajar terus, otak saya panas kan. Iya, betul. Iya. Ya kan? Apalagi pas kuliah S1 itu kalau saya sendiri sih bosan-bosannya itu di semester 6 sih. 4. Dari 4 saya udah bosan sih, Pak. Dari 4 saya udah bosan. Terus kebetulan waktu semester 6 ini kan Covid ya. Covid kan. Jadi mulailah daring dari semester 6 itu. Habis kuota. Iyalah, udah saya udah enggak. Dulu saya kebetulan ngekos, Pak. Saya kebetulan ngekos waktu pas udah lagi Covid, saya enggak ngekos lagi dong, pulang ke rumah. Jadi makin banyak nih waktu sama orang tua di rumah kan. Saya diskusi, berdoa juga lah ya sama Allah gitu kan. Gimana nih, takutnya jalan yang saya ambil ini justru salah gitu kan. Itu kan saran dari beliau. Cuman kan tetap yang menjalankan saya. Gimana saya mau apa enggaknya atau gimana ke depannya itu kan tergantung diri saya kan Pak. Akhirnya saya diskusi sama orang tua saya, ternyata orang tua saya ini setuju sama statement dosen saya. Tapi orang tua saya ini bilang lanjut S2 dulu aja, nanti aja kerjanya gitu. Terus kata saya gini, kenapa enggak dua-duanya gitu? Kenapa harus salah satunya? Karena orang tua saya yang nggak mau saya terbebani gitu kan. Nggak mau lah kalau misalkan saya ini capek, udah kerja iya, belajar juga iya gitu kan. Akhirnya pada saat itu kebetulan karena masih daring, kayaknya bisa nih sambil kerja. Udah, akhirnya sambil kerja langsung daftar S2. Jadi kesampaian deh tuh yang dibilang sama beliau itu, sama dosen saya itu, termotivasi. Kalau misalkan kamu bisa Mbak, kamu bisa. Kalau kamu niat pasti kamu bisa. Kebetulan banget, maksudnya alhamdulillah ya pada saat itu masih daring. Kalau nggak daring, saya nggak tahu sih. Kalau nggak daring saya nggak tahu, karena kan S2 ini bener-bener tugasnya tuh yang setiap hari tuh ada Pak. Harus ada gitu tugasnya. Jadi saya setiap hari tuh pasti bawa ke sekolah. Laptop tuh pasti bawa ke sekolah. Mau ada tugas atau nggak ada tugas sekolah, saya tetap bawa laptop karena pasti ada tugas kuliah. Gitu. Sampai waktu itu Zoom di sekolah, persiapan sidang apa segala macam tuh di sekolah saya bawa almet itu. Aduh, teman-teman saya waktu di tempat ngajar yang sebelumnya itu tahu lah gitu, maksudnya saya gimana gitu kan, sampai nangis-nangis lah segala macam gitu. Perjuangannya begitu ya. Begitu saya mau mengambil tesis, dosen pembimbing saya dapat beliau ini yang waktu itu, Pak Joko namanya. Bapak Dokter Joko tuh namanya. Yang memberikan saya motivasi. Saya ketemukan sama beliau itu. Sebenarnya dari situ tuh saya udah mau nyerah, karena waktu pas saya tesis itu dosen pembimbing saya 2 Pak. Dosen pembimbing saya ini 2. Kebetulan dosen pembimbing saya yang satunya ini memang pengen judul saya ini sesuai dengan keinginan beliau gitu. Kan padahal kalau misalkan kita menyelesaikan tugas akhir ini, judul harus sesuai yang kita mau kan. Tapi ini kemauan dosen. Apalagi judul itu saya belum tahu itu asalnya kayak gimana, metodenya apa juga. Apa judulnya tuh kalau bisa tahu? Aduh, panjang banget. Intinya tuh pakai metode grounded theory dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi saya penelitiannya aja. Kan kita kalau misalkan pakai software, ya udah softwarenya aja untuk penelitian. Tapi ini penelitiannya pakai aplikasi Pak. Namanya MaxQDA. Itu kayak coding-coding gitu. Nah itu saya bener-bener, aduh saya nggak pernah pegang aplikasi ini. Biasanya aplikasi itu dipakai untuk untuk orang-orang S3. IT mungkin. IT dan untuk S3 biasanya, doktor atau profesor. Nah. Alhamdulillah banget dosen saya ini Pak Joko ini yang beliau memberikan motivasi gitu ke saya. Beliau pinjamkan laptopnya ke saya Pak untuk saya bisa analisis penelitian saya pakai laptop beliau, karena aplikasinya tuh mahal, harganya 3 juta. Dan saya nggak mungkin dong Pak beli cuman untuk dipakai sementara gitu. Beliau pinjemin saya tuh, akhirnya saya bolak-balik ke kampus. Nah di pertengahan jalan semenjak saya mau tesis, akhirnya saya nggak bisa nih, saya bener-bener udah lumayan ketinggalan, maksudnya udah lumayan terbengkalai nih tesis saya korbankan salah satu antara pekerjaan dengan studi. Saya resign. Saya resign pas awal tahun 2024. Saya resign awal tahun 2024, saya fokus tesis sampai bulan November akhirnya saya bisa sidang. Kalau seandainya saya mengikuti ego saya untuk tetap berkarir sambil menjalankan tesis, nggak akan selesai. Mungkin sampai sekarang saya kayaknya belum lulus gitu. Karena lumayan susahnya nih. Bolak-balik ke kampus untuk bimbingan itu kan
perlu waktu, dan gak mungkin kan saya izin terus di sebuah instansi, saya izin terus gitu kan, walaupun misalkan seandainya atasannya mengizinkan kan, sebagai bawahan kita pasti ada rasa nggak enak. Iya, gitu. Nggak enak. Saya korbankan salah satunya. Kata orang tua saya, korbankan yang paling sedikit risikonya. Gak mungkin saya korbankan kuliah saya kan, udah mengeluarkan berapa juta gitu kan. Udah puluhan juta. Iya, udah puluhan juta kali ya. Ya udah, akhirnya saya resign. Saya lanjutkan sama dosen saya itu, yang Pak Joko itu, beliau yang membimbing saya semuanya dari A sampai Z. Alhamdulillah berhasil sidang di November, gelombang terakhir. Iya. Gelombang terakhir. Mungkin kalau misalnya nanti lewat dari 2024 bisa tambah semester lagi. Iya, gitu. Iya. Jadi termotivasi lah, termotivasi ya. Selain dari diri kita sendiri yang mau, niat kuat, perjuangan juga kuat, dukungan orang tua, motivasi orang tua, teman-teman dan lingkungan sekitar juga berpengaruh begitu ya, Kak. Berpengaruh ya. Sama mungkin ada dari orang lain termotivasi dari seseorang, dari kisah seseorang. Dari kisah seseorang sih, benar. Gitu ya. Sangat menarik begitu ya perjalanan pendidikannya Kak Aufa ini ya. Tapi biasanya juga ada yang bertanya begitu di luar, atau mungkin nanti ada yang komen ini. Itu mah mungkin orang tuanya mampu begitu ya. Mungkin orang tuanya mampu gitu kan. Aduh, Bagaimana kalau orang tuanya itu tidak mampu begitu. Kalau menurut Kak Aufa sendiri ya, saya pernah dengar itu ya, Prof. Yusril ya, Prof. Yusril Iza Mahendra itu apa namanya, kalau tidak salah beliau ngomong, intinya begini nih, di Indonesia itu yang sekolah ya, saya belum tahu itu sekolah cuman 40% begitu lah, belum sampai 60% begitu ya. Nggak ada setengahnya lah ya. Yang nggak ada setengahnya gitu, yang berpendidikan tinggi. Apa yang berpendidikan, saya juga cukup lupa itu. Nah, kira-kira dari 40% ini untuk jadi 60% ini, Kak Aufa, apalagi kan di dunia ini perempuan itu lebih banyak. Iya. Perempuan lebih banyak di dunia gitu ya. Sesuai dengan hadis itu ya, memang jumlah perempuan memang lebih banyak. 1 banding berapa? 1 banding 10 gitu kan. 10, ya. Nah, karena kebanyakan perempuan itu, makanya ya perempuan itu juga harus mendapatkan pendidikan yang tinggi. Cukup ya. Yang cukup apa yang tinggi nih? Ya, tergantung dari kebijakan masing-masing lah. Kalau misalkan memang tidak memumpuni untuk berpendidikan tinggi, bagaimana? Tapi yang tadi yang Kak Aufa bilang, ya sepanjang ada niat dan berusaha terus, ya pasti akan ada jalan. Dan itu pasti. Salah satu pemimpin perusahaan yang ada di Bekasi yang pernah saya ikut itu, ya beliau juga bercerita seperti itu. S2 juga. Bapak itu dia bilang, ya sepanjang ada kemauan, di situ pasti akan ada jalan. Ada jalan. Dan waktu itu saya pernah nanya ke salah seorang ya, dia bilang, saya dulu waktu kuliah itu, kalau saya dikasih uang sama orang tua saya, terus nggak cukup buat buat transportasi, itu dia jalan dulu jauh gitu kan. Gimana caranya supaya uang Rp1.000 ini didapatkan, dapat buat nyampe ke kampus itu gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Aufa, untuk menyeimbangkan pendidikan dengan perempuan yang ada di Indonesia ini ya, kita sebut di Indonesia ini, apa yang mesti dilakukan pemerintah kita gitu kan? Apa yang mesti dilakukan pemerintah, atau misalnya sekolah gratis semua misalnya, sekolah gratis semua, atau kuliah gratis sampai S1 misalnya begitu. Menurut Kak Aufa itu bagus nggak sih? Sebenarnya itu ya bagus ya. Maksudnya sebenarnya adanya beberapa sekolah gratis, tapi bukan berarti sekolah gratis kan kadang-kadang juga pemerintah ini membuat sekolah gratis. Kadang gurunya juga, maksudnya sekolah gratis ini juga harus yang berkualitas gitu loh. Maksudnya bukan yang sembarang-sembarang sekolah gratis saja. Percuma kalau misalkan memang sekolah gratis tapi maksudnya kurang berkualitas gitu, entah mungkin dari segi gurunya atau apa. Tapi kan pendidikan itu maksudnya gimana ya,
sekolah gratis tapi anaknya seperti enggak sekolah, kan banyak maksudnya kayak di daerah-daerah terpencil gitu. Jadi kenapa makanya sekarang banyak kan kalau nggak salah relawan-relawan itu yang kayak guru-guru apa sih ya, kayak volunteer ya. Ya relawan-relawan itu untuk datang ke, kan dari misalkan dari di kuliah itu biasanya ada tuh relawan-relawan untuk datang ke daerah-daerah gitu untuk mengajar. Nah itu kan kayak yang banyak udah difilmkan juga sih, kayak Laskar Pelangi gitu. Nah seperti itu gitu kan. Nah itu kan kalau anak yang mestinya dari kita yang lagi kuliah itu kan kita memang lagi menempuh pendidikan. Jadi ya insya Allah sih yang disampaikan juga ya memang yang baik gitu. Tapi kalau misalkan dari tempat-tempat yang terpencil atau apa, kadang-kadang gurunya gimana ya, mungkin dari pemerintah, guru itu kan bekerja untuk mencari apa sih? Mencari duit gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau misalkan sekolah gratis tapi gurunya nggak dibayar gitu loh maksudnya. Kan ada beberapa mungkin ya sekolah gratis tapi gurunya tuh pemerintah bayarnya juga semaunya. Gurunya juga nggak maksimal dong untuk ngajarinnya gitu maksudnya. Jadi walaupun ada sekolah gratis tapi diberikan yang berkualitas. Dari segi gurunya juga harus diberikan fasilitas yang memangnya maksimal supaya gurunya pun bisa memberikan materi dengan maksimal juga, dengan berkualitas juga gitu. Kalau misalkan untuk pendidikan tinggi sekarang banyak sih saya lihat kayak beasiswa mungkin yang kayak tadi seperti Bapak bilang, bagaimana dengan orang tuanya yang kurang mampu gitu, yang membutuhkan biaya untuk kuliah itu kan memang nggak sedikit ya gitu. Tapi kalau misalkan kita ya balik lagi, kalau memang ada kemauan dan niat untuk bisa berkuliah, pasti kan kita akan mencari tahu gimana caranya supaya saya bisa kuliah negeri. Beasiswa ini kan banyak ya, banyak beasiswa untuk dapat kuliah negeri itu memang ada, dan beberapa juga ada yang mendapatkan uang saku gitu. Tapi LPDP LPDP memang kalau untuk saran saya sih maksudnya gimana ya, beasiswa ini terlalu tinggi kriteria untuk didapatkannya. Jadi mungkin sekalinya ada orang yang memang sangat butuh kalah dengan orang yang nggak butuh banget tapi punya uang terus dapat gitu loh. Jadi misalkan saya sama Bapak sama-sama butuh nih. Saya kurang mampu nih. Bapak nih mampu, misalkan Bapak mampu tapi kita sama-sama daftar beasiswa itu. Bapak yang dapat bukan saya yang dapat, padahal saya yang lebih membutuhkan gitu. Harusnya nah, itu kan lebih diperhatikan lagi, maksudnya kriterianya harus seperti apa. Misalnya jangan terlalu tinggi untuk kriteria itu, karena memang beasiswa itu kan memang bukan dikhususkan juga ya. Maksudnya memang utamakan lah, diprioritaskan untuk orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu. Itu lebih diperhatikan dulu sih, karena pasti banyak kan ada tuh cerita yang siapa tuh yang anak yang perempuan itu siapa gitu namanya. Dia itu lulusan UGM tapi bapak ibunya tuh kalau nggak salah cuman petani. Tapi bisa jadi psikolog apa hukum gitu UGM di UGM. Nah itu kan karena apa? Karena ya cari beasiswa apalah segala macam. Nah itu karena kemauan dia untuk mau mencari beasiswa, alhamdulillah ya dia dapat gitu kan. Terus bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya gitu. Jadi memang beasiswanya itu ya kriteria itu jangan terlalu tinggi, jadi supaya bisa diprioritaskan untuk orang-orang yang lebih butuh gitu. Butuh itu gitu, bukan sama-sama orang yang butuh tapi yang satunya lebih mampu, malah yang lebih mampu itu malah yang justru lolos dapat beasiswa itu gitu. Kalau Kak Alfa sendiri beasiswa nggak S1-nya? Beasiswa kan banyak golongan sebenarnya beasiswa itu ya. Saya juga beberapa kali coba untuk daftar beasiswa. Memang kan gak gampang Pak. Karena kenapa saya bilang kriterianya jangan terlalu tinggi, memang gak gampang gitu. Memang gak gampang. Saya cari waktu itu dari yang S1 menuju S2. Tapi gak lolos. Karena untuk dapat beasiswa dari S1 ke S2 itu harus membuat catatan esai, tapi itu seperti proposal tesis. Padahal saya baru masuk S2. Jadi gak lolosnya di situ, gugurnya di situ. Tapi kalau waktu S1 paling saya cuma dapat beasiswa potongan dari nilai rapot aja sih. Maksudnya kalau yang untuk saya daftar segala macam yang melalui proses yang sangat panjang itu, memang saya pernah 2 kali kayaknya coba kan. Memang gagal. Maksudnya emang susah gitu loh untuk mendapatkan itu tuh, memang ya itu kan suatu itu kan fasilitas yang diberikan dari pemerintah kepada kita. Jadi gimana caranya kita dapatkan fasilitas itu, ya kita harus berjuang gitu. Maksimal mungkin pada saat itu memang saya saya kurang maksimal dan mungkin bukan rezeki saya juga gitu. Kalau untuk beasiswa mungkin sekarang itu banyak beasiswa ya. Di kampus Kak Alfa juga mungkin banyak terutama di jalur tahfiz itu ya. Ada. Ya jujur saya Kak Alfa itu saya S1-nya itu beasiswa.
Iya. Gratis. Jalur TAFIS. Beasiswanya itu ditanggung makan, ditanggung asrama, ditanggung ya sekolah, pokoknya. Uang saku juga. Uang saku enggak. Uang saku sih enggak. Oke. Jadi tapi gratis, benar-benar gratis. Benar-benar gratis, makan juga ditanggung gratis itu di asrama itu di STID Muhammad Nasir begitu ya. Jadi mungkin kalau di luar sana ada yang mau kuliah tapi cari yang gratis, coba daftar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta. Coba lihat aja di websitenya itu. Gitu ya, promosi nih ya. Iya, promosi. Oke, enggak apa-apa. Tadi UHAMKA terus disebut soalnya. Iya, betul ya. Maaf. Ya. Baik, jadi sebenarnya saya juga ini ya Kak Ova, S2 saya juga ngambil jurusan pendidikan. Ya, pendidikan. Berarti Bapak S1-nya nggak pendidikan ya? S1 saya nggak pendidikan. S1 saya itu sosial. Komunikasi penyiaran Islam. Kalau orang bilang S1-nya dakwah lah begitu. Jadi gitu. Ya. Untuk di dunia pendidikan itu kita tidak terlalu jauh sih, karena memang di sana itu pendekatan pendidikan melalui dakwah lah begitu. Jadi rata-rata juga lulusan STID Muhammad Nasir itu pasti mengajar. Jadi seorang guru, jadi udah terbiasa bagaimana diajarin juga ilmu pendidikan, nggak terlalu jauh. Nah pas di S2 ini pendidikan saya bilang, oh ternyata begini ya menjurus. Ternyata orang yang mengambil jurusan pendidikan itu tidak sembarang juga. Ternyata mempelajari ilmu mendidik untuk mendidik gitu ya. Gimana sih? Ya nggak sih? Ilmu pendidikan untuk mendidik. Iya, ilmu pendidikan untuk mendidik. Ilmu untuk mengajari orang gitu ya. Dengan karakter yang sangat berbeda-beda. Banyak ini yang mau dipelajari karakter ini nih. Mulai dari siswa yang emosian gitu kan. Siswa yang pokoknya banyak lah berbagai macam karakter gitu ya, hiperaktif dan segala macam. Belum kalau ada orang tua juga yang orang tuanya hiperaktif dan segala. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang akan mendidik nanti begitu kan. Dan nanti pas selesai kuliah itu baru akan diaplikasikan itu. Dan kalau Kak Ova mungkin tadi kuliah S2 sembari meniti karir begitu ya. Karena jurusan pendidikan, jadi ilmu yang dipelajari dari sarjana pendidikan itu bakalan langsung diterapkan di dunia pendidikan langsung gitu ya. Nah, Anda bilang ternyata sangat sulit ya, karena kita belajar dari filsafat-filsafatnya gitu ya, filsafat pendidikan. Kita belajar tentang psikologi pendidikan belajar ada psikologi pendidikan orang dari umur sekian bagaimana, apa materi yang perlu disampaikan. Nah, di situ sebenarnya Anda baru sadar, oh ternyata kenapa tidak semua nasibi bagian dari satu materi itu, misalnya matematika tidak bisa langsung dikasih yang tinggi-tinggi karena memang ada psikologinya dari A begini, ada porsinya sih, ada porsinya porsinya nasibun gitu, porsinya masing-masing begitu ya. Nah sekarang tentang stratifikasi sosial gitu ya, menurut Kak Ova ya, kira-kira pendidikan itu penting nggak sih bagi di kalangan masyarakat atau memajukan industri gitu ya? Pendidikan ini sangat penting untuk memajukan dunia perindustrian atau di kalangan masyarakat lah. Penting nggak pendidikan ini di dunia pertanian misalnya, di dunia peternakan, di dunia, penting nggak? Perlu nggak ada pendidikan di sektor-sektor seperti itu? Sebenarnya yang paling sangat berpengaruh itu kan teknologi ya. Teknologi kan yang paling berpengaruh itu kan sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ini kan zaman semakin maju, zaman semakin canggih. Walaupun misalnya tadi di dunia pertanian atau peternakan, mungkin kalau peternakan tuh maksudnya ya gimana sih Pak? Kalau peternakan tuh peternakan dia ternak aja kan, sapi. Nanti dia jual sapi gitu-gitu kan. Nah kalau misalkan sekarang nih dia udah adanya pendidikan, mungkin kalau zaman dulu untuk menjadi seorang peternak itu lebih rumit. Kalau sekarang mungkin karena sudah majunya teknologi, jadi sebenarnya gini, yang paling berpengaruh besar sama pendidikan itu kan teknologi, karena semakin tahun teknologi semakin canggih, ya kan. Nah,
teknologi ini sendiri sangat berpengaruh buat semua sektor-sektor. Kayak misalnya pertanian, pendidikan, peternakan, perindustrian gitu. Itu kan si teknologi ini sangat memberikan pengaruh yang besar. Jadi kalau misalkan dibilang pentingnya pendidikan ini penting atau enggak di kalangan masyarakat, pasti dibilang penting. Karena kalau misalkan contoh, misalnya gini, banyak di daerah saya, maksudnya di daerah-daerah kampung yang dekat perumahan saya itu, daerah-daerah belakang, banyak belakang mana nih? Kampung belakang. Cibitung kesana lagi pokoknya, Cibitung kesana lagi dah pokoknya ya. Itu banyak yang banyak hanya dari lulusan SD. Dan orang zaman dulu ini kan banyak yang nggak bisa baca Pak, tapi ngerti uang. Nah, kalau misalkan dari situ aja, pendidikan itu kan luas ya. Tapi kalau misalkan dari nggak bisa baca, nah itu pasti sangat berpengaruh. Kayak misalnya petani atau misalnya peternakan. Kalau nggak bisa baca atau misalkan nggak ngerti tentang pendidikan atau tentang apa, ya sulit lah gitu. Jadi menurut saya untuk di kalangan masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, minimal sampai SMA lah. Perlu itu gitu. Perlu gitu. Minimal sampai SMA. Kalau memang tidak mumpuni untuk perguruan tinggi, minimal sampai SMA untuk kalangan masyarakat yang mungkin menengah ke bawah gitu. Karena memang ya kalau misalkan ya gimana ya, kadang kan juga ekonomi itu kan sangat prihatin lah gitu. Sangat berpengaruh untuk bisa atau tidaknya seseorang ini melanjutkan pendidikan. Pasti kan salah satu alasannya karena ekonomi, karena finansial kan gitu. Jadi kalau memang bisa gitu, kadang pemerintah ini bikin aturan misalnya gini, anak tidak diluluskan di sekolah negeri kalau tidak membayar ijazah. Sementara misalkan anak ini dari keluarga yang kurang mampu, gitu. Padahal ijazah ini perlu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena anak ini tidak punya uang, jadi anak ini tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Cuman gara-gara ijazahnya ditahan. Padahal misalnya anak ini pintar. Nah, itu kan penghambat sebenarnya, iya kan? Itu contoh di pemerintah Uganda ya, misalnya. Itu kan penghambat sebenarnya kan. Padahal anak ini pengen melanjutkannya sampai SMA nih minimal. Selesai SMA, pasti anak ini nggak disuruh untuk perguruan tinggi misalnya sama orang tuanya, karena uangnya nggak ada, udah kerja aja ya misalnya gitu, kerja aja ya nak misalnya gitu. Tapi karena ijazah ini ditahan, nah itu kan suatu faktor penghambat gitu. Jadi memang ketika di kalangan masyarakat ini udah diharuskan ya untuk pendidikan minimal sampai SMA, kan juga sekarang ada nggak sih kayaknya peraturannya pendidikan minimal SMA itu? Ada wajar 9 tahun. Pokoknya wajib belajar 9 tahun. Iya kan, kayaknya ada itu sampai SMA kan. Nah, kenapa diadakannya peraturan seperti itu? Ya karena pendidikan itu memang sangat penting dan sangat berpengaruh, terutama teknologi, perindustrian gitu. Ada dampaknya lah gitu. Jadi wanita juga perlu ini ya, berpendidikan tinggi itu supaya nanti ya melek teknologi gitu ya. Melek teknologi. Jadi mungkin nanti kalau motong bawang udah enggak tinggal masuk mesin lempar gitu. Misalnya begitu ya. Kayak sekarang juga teknologi semakin canggih. Misalnya kayak pintu sekarang dikunci, sekarang bisa pakai smart lock. Smart kan? Lock. Yang tinggal pencet apa. Itu kan teknologi kan. Kalau misalkan terus misalnya kayak untuk dispenser atau apa. Sekarang canggih juga tuh zamannya kan. Betul. Nggak usah harus ngangkat-ngangkat galon apa segala macam. Kan sekarang juga ada tuh dispenser yang mungkin ya pokoknya banyak lah pasti di dalam rumah kita ini ada banyak pembaruan teknologi gitu. Kalau kita tidak ngerti, kita tidak paham, ya udah. Ya mohon maaf begitu ya. Malu ntar gitu ya. Bisa juga jadi. Jadi berpengaruh lah. Gitu. Jadi saya pernah nggak usah deh itu. Gak usah saya cerita deh, kan namanya saya itu orang kampung banget sih, saya orang kampung banget. Gak apa-apa sih, Pak. Pelosok negeri situ tuh di daerah kabupaten gua. Nah, saya juga dari kampung Pak, Bekasi kan kampung. Enggak, beda. Kalau Bekasi kan kampung masih kota-kota. Iya sih, benar. Nah kalau di kampung saya itu ya emang masih di gunung sih, di gunung. Nah itu gimana tuh Pak? Salah satu gunung. Apanya? Pendidikannya? Iya, pendidikannya gimana? Ya pendidikannya ya bagus sih di sana sih. Ya alhamdulillah ya. Bagus. Kesadaran masyarakat juga untuk menguliahkan anak-anaknya juga sangat tinggi ya. Itu sekarang ya. Jadi kenapa saya tadi nanya ke Kak Ova itu bilang di lingkungan sekitarnya dianggap wow nggak?
gitu ya. Karena Bisa dulu saya waktu kecil ada di sana namanya istilah berhasil gitu ya. Jadi kalau orang udah kuliah selesai S1 itu berhasil namanya. Oh, benar-benar itu masih kampung apalagi banget ya. S2 gitu S2, ya. iya. Apalagi S2, apalagi kalau dibilang doktor gitu ya. Itu dulu waktu kecil, wow ternyata kuliah itu jadi wow gitu ya. Tapi kan belakangan ini jadi seperti orang cuman biasa gitu ya. Dan akhirnya ada salah satu guru saya, ini termasuk salah satu motivator saya dalam belajar gitu ya. Tapi emang ini agak gila sih sistem pembelajarannya itu. Dulu saya waktu mau ikut kayak cerdas cermat PPKN waktu itu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Goa. Cerdas cermat PPKN. Cerdas cermat PPKN. Yang kata orang itu ya PPKN itu lumayan susah juga bahasanya begitu ya. Karena kan dia tentang warga negaraan. Kewarganegaraan gitu ya. Nah itulah yang menyebabkan saya jadi guru PPKN sekarang gitu ya. Oh, Bapak guru kan? Jadi saya guru PPKN, guru bahasa Arab ya. Menyambi ya. Menyambi ya. Itu yang menjadikan saya guru PPKN, suka PPKN itu karena ya beliau ini sekarang udah jadi dosen beliau itu. Jadi dari S1 itu yang paling sering apa itu kamu kalau nggak kuliah ijazah SMA itu ijazah tai kecoa katanya gitu. Namanya Pak Agus Trianto ya. Pak Agus Trianto dulu di Man 1 Goa, Man Malakaji. Sekarang belum tahu lagi nih katanya udah jadi dosen beliau itu Agus Trianto tuh. Ini gila sih cara pembelajaran, disuruh bangun jam 2. Bangun jam 2 antar malam. Sampai jam 7 belajar baca. Kalau yang ada yang perlu dihafal diringkas sama beliau kan. Jam 8 pagi tidur. Nanti jam 12 bangun, sholat, habis itu santai dulu. Nanti siang-siang jam 2:30 belajar lagi tuh. Nah, jadi memang porsi belajarnya kata beliau itu kalau kamu belajar nanti di sepertiga malam itu lebih cepat masuk, begitu lebih cepat masuk. Nah, akhirnya terbukti waktu itu. Jadi kan saya dari kampung banget nih ya, Kak Ova, dari kampung banget. Itu saya juara 2 itu. Cerdas cermat itu? Cerdas cermat kabupaten itu juara 2 itu karena termakan nafsu sih waktu itu. Jadi emang udah memimpin nilainya itu sama SMA 1 Sungguh Minasa itu, SMA Salis waktu itu. SMA Salis ini favorit ya, favorit. Nah SMA favorit yang satunya lagi udah saya kalahkan di bobot penyisihan tuh. Nah waktu itu ya karena termakan nafsu jadinya nilainya di minusin 100, jadinya dia yang menang. Gitu. Tapi dari situ saya bilang ternyata belajar itu begini ya. Ada yang mesti dipelajari sendiri itu masuk, dan ada yang perlu bimbingan memang dari guru. Nah makanya kalau ada beberapa pelajaran, ada beberapa materi mungkin, atau ada beberapa itu yang bisa didapatkan secara otodidak, bisa secara sendiri. Tapi ada yang tidak gitu. Kita harus belajar dari teman mungkin. Nah kalau teman kita belajar sama teman kan ya itu pendidikan itu. Benar. Karena pendidikan ternyata itu bisa didapatkan di dari mana saja ya, dan dari siapa aja. Gak usah lihat siapa yang mengatakan itu, tapi lihat apa yang dikatakan seperti itu. Dampaknya dampaknya. Podcast ini sangat menarik ya siang ini ya. Karena sedikit lagi mau Jumatan. Mungkin kita closing dulu Kak. Kira-kira apa gitu ya kalimat penutup buat podcast ini yang sesuai dengan tema, yaitu pentingnya pendidikan tinggi bagi seorang perempuan Kak. Silahkan. Kayaknya kalimatnya diulang-ulang lagi aja sih ya, bahasanya. tetap harus ada kemauan dari diri sendiri, karena kalau kita punya kemauan pasti akan ada jalannya. Itu sih yang penting gitu. Jadi ya kalau kita mau kan pasti kita akan berusaha tuh, ya kan? Kita kan pasti akan berusaha, ya jangan lupa berdoa gitu ya. Pasti kita akan berusaha. Kalau kita mau, kita niat, kita berusaha, pasti ada jalannya, gimana pun gitu. Iya, baik. Jadi untuk para penonton sahabat bermanfaat sekalian, jadi tidak usah lihat laki-laki, perempuan, yang jelas sama aja berpendidikan tinggi, karena pendidikan itu sangat penting untuk masa depan kita, apalagi kan teknologi akan semakin canggih, semakin
maju begitu ya. Semakin maju. Banyak kisah inspiratif di luar sana juga yang akan menjadi gitu ya, akan menjadi motivasi diri kita sendiri. Banyak baca aja di internet gitu ya, banyak baca, banyak nonton YouTube supaya semangat untuk termotivasi lah ya. Termotivasi begitu, semangat termotivasi untuk mengejar pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah nanti setelah podcast ini, karena ini kan tadi pendidikan secara umum ya, nanti kita akan mengundang narasumber penting Kak sih, bagaimana gitu ya, penting nggak pendidikan perempuan itu berpendidikan di pesantren, bagaimana? Ya. Bagaimana ya bahasanya ya? Berarti gini ya, bahasanya gini. Pentingnya pendidikan apa tadi? Pesantren. Berarti penting atau tidaknya pendidikan pesantren di kalangan remaja saat ini. Iya. Remaja saat ini ya. Remaja saat ini gitu. Iya, karena kan udah canggih banget sekarang gitu ya. Anak pesantren juga itu udah keren-keren sekarang begitu ya. Iya. Ya coba kita angkat, itu kayaknya menarik juga kita bahas dunia pesantrenan gitu ya. Ya mungkin sampai di sini dulu podcast hari ini. Terima kasih banyak Kak Ova sudah bersedia datang ke lantai 3 gitu, tempat saya bersemayam di sini nih sebenarnya nih. Untuk memberikan cerita dan motivasi kepada para hadirin sekalian, para penonton sahabat bermanfaat. Mudah-mudahan dari cerita ini ada yang termotivasi, bisa diambil lah ya, bisa diambil positifnya. Iya, positifnya, dan kakak insya Allah akan mendapatkan pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Nah, mungkin sampai saat ini aja, di sini aja podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska siap-siap.